Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang agung ini mengisyaratkan kepada kita tentang urgensi dua hal yang harus disiapkan dengan baik oleh seorang muslim ketika hendak menghadapi Ramadan, agar puasanya nanti, saumnya dapat menghapuskan dosa dan kesalahannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah keimanan. Kita semua kaum muslimin perlu menyiapkan keimanan yang utuh, yang tinggi, dan juga sesuai dengan pemahaman bahwa iman itu tidak sekedar keyakinan, tapi iman itu adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan juga diaplikasikan dalam bentuk amal perbuatan. Karenanya kita harus menyiapkan tiga sisi keimanan ini, yaitu keyakinan yang ada dalam hati kita, yang terus dikuatkan, dikokohkan, dipupuk agar semakin yakin dengan apa-apa yang harus kita imani. Kemudian juga lisan kita juga perlu mengungkapkan keimanan ini, menyatakannya, dan juga mewujudkannya dalam bentuk amal perbuatan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwa iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Iman itu bisa bertambah ketika seseorang melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal saleh, dan juga amal itu bisa berkurang, yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat, melakukan pelanggaran-pelanggaran atas aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita persiapkan keimanan kita ini yang dalam bentuk keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan, dan juga realisasinya dalam perbuatan. Karena nanti Ramadan adalah fursah, adalah kesempatan kita untuk meningkatkan derajat kita, derajat kehambaan kita dari seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus naik sampai pada derajat kemuliaan sebagai hamba-hamba Allah yang memiliki predikat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu berlatih. Kalau nanti kita di bulan Ramadan ada kesempatan untuk berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran, dalam meraih pahala qiraah Al-Quran, maka perlu kiranya sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, kita melatih diri kita, membiasakan diri kita, memberikan waktu, meluangkan waktu kita untuk bercengkrama, berinteraksi dengan kitabullah. Kita baca sedikit demi sedikit dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan diri kita terus mendapatkan hidayah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
diberikan taufik untuk terus menambah pundi-pundi kebaikan hingga kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti di bulan Ramadan pahala-pahala kebaikan sunnah akan dilipat gandakan, maka kita perlu berlatih. Di antaranya adalah sedekah misalnya. Berlatih untuk berbagi, berlatih untuk memberi. Bukan soalan nilai atau besarnya apa yang kita berikan, tapi bagaimana kita melatih diri kita untuk tidak pelit, untuk tidak menahan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang lain. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dihindarkan dari sifat syuh, dari kepelitan jiwa, kekikiran jiwa, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Yang kedua yang perlu kita persiapkan ma'asyiral muslimin adalah keikhlasan. Adalah niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatan yang baik yang hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dari ketaatan yang kita kerjakan. Ini juga perlu kita latih, karena keikhlasan sangat mudah untuk diucapkan, tapi pada praktiknya sangat sulit untuk diterapkan. Karenanya tanpa latihan kita tidak akan bisa, kita akan sangat susah sekali untuk bisa mendapatkan dua hal ini, yaitu keimanan dan keikhlasan. Keimanan yang terus kita latih, insya Allah di bulan Ramadan nanti kita akan lebih siap untuk bisa menjalankan ketaatan berupa saum, berupa qiraatul Quran, berupa qiyam, dan diri kita tidak akan merasa terbebani dengan itu, karena merasa ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah seruan dari Zat yang telah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, memberikan sekian banyak karunia yang telah kita gunakan dalam hidup kita. Karena kita akan dengan senang hati menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala pinta untuk kita kerjakan. Dan kembali saya ingatkan keikhlasan dalam beramal, dalam berbuat, dalam beramal saleh, karena keikhlasan niat ini akan sangat menentukan diterima atau tidaknya sebuah amal atau amal kita. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya yang lain, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa, tidak melihat fisik kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah bagaimana hati-hati kalian, niat-niat kalian yang baik itu, dan amal perbuatan yang kalian kerjakan. Semoga bermanfaat dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan mengisinya dengan kebaikan, dengan ketaatan dan amal saleh, dan semoga kelak grade kita, tingkatan diri kita menjadi naik dari hamba Allah yang belum menjalankan perintah-perintah Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang dengan senang hati menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.